Halo, aku Keisa. Kalian pernah tidak berpikir apa yang dilakukan oleh anggota direksi sebuah perusahaan? Apa hanya duduk manis dan memberi perintah? Tentu saja tidak. Mari kita bahas tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam video ini kita akan membahas beberapa pasal penting yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab direksi. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita lihat pasal 92. Pada pasal 92 ayat 3 menyatakan bahwa direksi perseroan dapat terdiri atas satu atau lebih. Perseroan dengan operasional menerbitkan surat pernyataan utang atau perseroan terbuka, maka minimal harus mempunyai 2 anggota direksi. Lanjut ke pasal 97. Kalau tadi membahas direksi secara umum, sekarang kita bahas lebih spesifik. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar loh. Jika satu atau lebih anggota direksi membuat kelalaian dan berdampak pada kerugian perseroan, maka akan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Artinya, mereka semua ikut menanggung akibatnya. Tapi tenang, ada pengecualiannya. Kalau dari mereka bisa membuktikan jika kerugian itu bukan karena kesalahannya dan telah melaksanakan pengurusan dengan hati-hati sesuai visi perusahaan, maka anggota tersebut bisa tidak ikut menanggung. Adil bukan? Nah, ini menarik. Pasal 98 menyatakan direksi yang mewakili perseroan di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Kewenangan direksi ini sifatnya tidak terbatas dan tidak bersyarat, namun tetap harus sesuai dengan RUPS, Anggaran Dasar, serta Undang-Undang. Kalau ada kerugian perusahaan karena kesalahan atau kelalaian direksi, pemegang saham berhak mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama perusahaan. Ini penting untuk melindungi investasi pemegang saham dan memastikan direksi selalu bertindak sesuai koridor hukum dan kepentingan perusahaan. Jadi, para direksi harus ekstra hati-hati. Direksi punya kewajiban untuk menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus, serta risalah rapat RUPS dan rapat direksi, menyusun laporan tahunan sesuai pasal 66 dan semua dokumen keuangan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Dokumen Perusahaan serta bertanggung jawab untuk memelihara atau menjaga semua risalah, daftar, dan dokumen keuangan tersebut. Dan yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya adalah pasal 102. Direksi harus meminta persetujuan RUPS ketika mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan. Quorum kehadiran dan ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS berlaku bagi keputusan RUPS dalam mendukung direksi untuk melakukan pengalihan kekayaan dan penjaminan utang perseroan. Jadi, bisa kita simpulkan UU ini bukan hanya sekedar aturan, tapi juga pedoman bagi perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan transparan. Setelah kita membahas peran, wewenang, dan tanggung jawab direksi menurut Perundang-Undangan Perseroan Terbatas, sekarang mari kita lihat sebuah contoh nyata yang menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kewenangan direktur dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum.
Kasus yang akan kita bahas ini melibatkan mantan direktur yang dijatuhi hukuman pidana karena perbuatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai seorang direktur. Sahata Lumban Tobing, mantan Direktur Operasi Retail PT Jasindo, dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara atas kasus korupsi senilai 38 miliar rupiah. Ia terbukti bersama dengan pihak ketiga untuk membuat kegiatan fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. Pasal 97 ayat 1 menegaskan bahwa direksi memiliki tanggung jawab untuk mengurus perseroan demi kepentingan serta sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan. Namun, dalam kasus ini, direktur justru menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang direktur menyetujui kontrak dengan pihak ketiga yang tampaknya legal, tapi sebenarnya tidak ada kegiatan nyatanya. Ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang wajib dijalankan oleh direktur. Berdasarkan pasal 97 ayat 3, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas kerugian yang diderita perseroan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam kasus ini, Sahata dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya. Ia dikenakan sanksi penjara 3,5 tahun serta denda 150 juta. Kasus ini mengingatkan kita bahwa jabatan direksi bukan sekedar simbol otoritas, tetapi mengandung tanggung jawab hukum yang serius. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, direksi wajib bertindak dengan etika baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelanggaran terhadap prinsip ini seperti yang terjadi pada kasus PT Jasindo dapat berujung pada pidana, denda, serta kerusakan reputasi baik individu maupun perusahaan. Menjalankan peran sebagai direksi pun tidaklah mudah. Tekanan target bisnis, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, hingga minimnya pelaporan pelanggaran menjadi celah terjadinya penyimpangan. Tantangan terbesarnya adalah memastikan setiap keputusan strategis dilandasi integritas bukan kepentingan pribadi. Karena itu, pengawasan harus benar-benar berjalan, bukan sekedar formalitas. Sebagai calon profesional, kita perlu memahami bahwa tata kelola perusahaan bukan hanya teori hukum, tetapi kenyataan yang menentukan keberlanjutan perusahaan maupun karir kita sendiri. Jabatan direksi bukan hanya tentang kepercayaan, tetapi juga tentang komitmen menjaga integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Gimana nih teman-teman penjelasan materi dan contoh kasus tadi? Semoga mudah untuk dimengerti ya. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan. Saya Kisa Marinda Sugierto mewakili rekan saya Andi Fato Solihah dan Jonathan Brilianto mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan terhadap penjelasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.